Sadar nggak sih kalian kalau setelah si otong itu cerot, biasanya dia akan lemas dan nggak bisa bangun lagi untuk beberapa saat ke depan. Nah, apakah ini adalah hal yang normal? Yuk simak penjelasannya pada video kali ini. Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Daniel dalam video YouTube Kata Dokdan. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena selama 2 tahun ini aku lagi vakum untuk buat konten YouTube karena kesibukan aku. Tapi sekarang aku janji aku akan lebih sering buat konten YouTube dan aku akan lebih sering lagi untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, sekarang balik lagi ke topik kita tadi. Apakah setelah si otong tadi cerot, kemudian dia tidak bisa bangun lagi, itu adalah hal yang normal atau itu adalah suatu penyakit? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya, supaya kalian nggak salah kaprah, aku mau jelasin dulu tentang 3 istilah yang berhubungan dengan otong. Yang pertama adalah ereksi. Ereksi adalah suatu keadaan di mana si otong ini berdiri karena adanya suatu rangsangan seksual. Nah, si otong ini bisa berdiri dan menjadi keras karena adanya aliran darah yang mengalir ke sana. Kalau misalnya ada gangguan dalam proses ini, itu biasanya disebut dengan disfungsi ereksi atau impotensi, di mana si otong itu tidak bisa berdiri atau dia bisa berdiri tapi tidak keras. Kemudian istilah yang kedua adalah orgasme. Orgasme adalah suatu perasaan yang menyenangkan atau suatu perasaan yang nikmat atau perasaan puncak ketika seseorang melakukan hubungan seksual. Jadi orgasme ini berhubungannya dengan suatu perasaan, jadi nggak ada hubungan langsungnya dengan si otong. Kemudian yang ketiga adalah ejakulasi. Ejakulasi adalah suatu kondisi di mana si otong itu keluar cairan semen ketika melakukan hubungan seksual. Nah, kalau misalnya proses pengeluaran cairan semen ini terlalu cepat, itu disebut dengan ejakulasi dini. Nah, biasanya kalau pada pria itu proses orgasme dan proses ejakulasinya itu berjalan bersamaan. Artinya kalau misalnya si otongnya cerot, si pria tersebut akan merasa nyaman atau merasa enak atau akan mengalami orgasme. Nah, kemudian kita kembali lagi ke topiknya. Kalau misalnya habis orgasme atau habis ejakulasi, kemudian si otong tadi tidak bisa berdiri lagi, apakah itu adalah hal yang normal? Atau apakah itu suatu kelainan? Mari kita lihat dulu di grafik ini. Nah, kita bisa lihat di grafik ini, setelah seorang pria mencapai orgasme, ia akan masuk ke dalam fase resolusi atau fase istirahat. Kemudian akan dilanjutkan ke periode refraktor. Nah, dalam periode refraktor ini, seorang pria tidak bisa menerima rangsangan seksual, sehingga si otong itu nggak bisa berdiri lagi untuk beberapa saat ke depan. Nah, jadi kesimpulannya dari tabel tadi, kalau si otong habis cerot kemudian tidak bisa berdiri lagi, itu adalah suatu hal yang normal. Jadi kalau kalian merasakan hal tersebut, kalian nggak usah takut, nggak usah overthinking, karena itu adalah hal yang normal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa lama fase istirahat atau fase refraktor dari si otong tadi, itu di tiap orang beda-beda. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, 20 menit, 30 menit. Jadi beda-beda tiap orang. Nah, tapi yang penting buat para pasangan, kalian harus pinter-pinter untuk mengatasi periode refraktor ini. Bagaimana caranya kalian memberikan rangsangan seksual kepada si otong tadi, supaya si otong tadi itu bisa bangun lagi dan bisa dipakai kembali untuk main. Nah, semoga konten ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ide untuk konten berikutnya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nanti aku akan balesin satu-satu. Dan sampai ketemu di video YouTube Kata Dokdan berikutnya.